Bukan saya tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku dzurriyyat Rasul hari ini adalah dzurriyyat Rasul yang asli. Jadi jangan salah paham ya, bahwa kita tidak dalam konteks tidak mencintai dzurriyyat, tidak. Tapi orang-orang yang mengaku dzurriyyat tapi sekarang secara keilmuan, secara ilmiah terbukti tidak menjadi dzurriyyat, itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma kalimatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa azim. Ma ba'du. Pemirsa, kita akan melanjutkan mengikuti perkembangan ya. Saya mendapatkan video baru, ceramah barunya Kiai Imaduddin di salah satu tempat ya, di kalau nggak salah di Majalengka. Ini tadi malam atau kapan gitu ya. Tapi ini yang terbaru sekali. Yang isinya menurut saya justru penegasan kembali terhadap apa yang selama ini ia tulis, apa yang selama ini ia lakukan terkait dengan urusan bagaimana kita harus mencintai Ahlul Bait dan juga bagaimana kita harus mencintai dzurriyyah Rasulullah. Kita lihat, tonton bersama video beliau di awal-awal ya, di part pertama ini, karena ini panjang pemirsa. Dapat bersilaturahmi di Majalengka, yang katanya Majalengka dulu adalah mas kawin dari Prabu Gesan Ulun kepada Raja Cirebon dalam menikahi Nyai Ratu Harisbaya. Majalengka ini adalah penuh dengan barokah dan kemuliaan. Doa-doa para wali, Syekh Sunan Gunung Jati, Syekh Datuk Kahfi, kakek daripada Pangeran Santri Sumedang, dan seluruh para aulia-aulia di Majalengka, para ulama-ulama yang sudah tiada maupun yang sekarang ada, yang senantiasa akan setia terhadap ajaran Islam Kanjeng Nabi Muhammad, yang akan tetap setia terhadap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, yang akan tetap setia terhadap ajaran para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, kemudian sampai kepada para ulama-ulama kita di hari ini, yaitu akidah Islam Ahlus Sunnah wal Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada para istri-istri Rasulullah, kepada para anak-anak Rasulullah, pada cucu-cucu Rasulullah, dan seluruh ahlu bait Rasulullah. Kita harus mencintai ahlu baitnya Rasulullah. Siapa ahlu baitnya Rasulullah? Ahlu bait, ahlu itu artinya penghuni, bait itu artinya rumah. Ahlu bait adalah penghuni rumah Rasulullah, yaitu keluarga-keluarga terdekat Rasulullah, ditambah oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahli bait adalah kewajiban menurut ahli sunnah wal jamaah. Belakangan ini saya dituduh tidak mencintai ahli bait.
karena saya meneliti nasab dari para orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Saya dituduh tidak mencintai dzurriyyat Rasul. Saya bukan tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya Anda yang mengaku-ngaku dzurriyyat Rasul sekarang ini sebagai dzurriyyat Rasul yang benar. Masalahnya di situ. Bukan saya tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku dzurriyyat Rasul hari ini adalah dzurriyyat Rasul yang asli. Berdasar apa? Berdasarkan penelitian saya tentang nasab-nasab para dzurriyyat Rasul dari kitab-kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Juga kemudian melihat dari abad ke-10 sampai abad ke-15 hari ini. Dari penelitian saya itu, orang-orang yang selalu mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah ternyata tidak bisa dikonfirmasi bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, yaitu dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah, yang Ubaidillah ini mengaku sebagai keturunan Ahmad. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang zaman, kitab-kitab yang qaribah, bahwa tidak terbukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Saudara-saudara, pemirsa, cuplikannya part yang pertama itu ya. Ini menitekankan kepada pengertian ahlul bait sebetulnya. Berawal dari pengertian ahli, itu penghuni, itu bait, rumah, berarti yang dimaksud oleh Kiai Imaduddin itu sebetulnya memakai pengertian lebih khusus lagi, tidak secara umum, adalah orang-orang yang menghuni keluarga dekat Rasulullah, istilah gampangnya sederhananya keluarga dekat Rasulullah, ditambah dengan Bani Hashim dan Abi Muthalib. Pengertian ini lebih dikhususkan semacam itu ketika bicara tentang masalah kewajiban para penganut Ahlussunnah wal Jamaah untuk mencintai dzurriyyat Rasulullah. Ini titik tekan yang pertama. Yang kedua, beliau menegaskan kembali gitu ya, karena beliau dituduh tidak mencintai dzurriyyat Rasulullah. Memang banyak, tidak hanya Kiai Imad, para pengulas termasuk saya pun gitu ya, banyak orang yang justru memberikan masukan kepada saya untuk tidak membahas persoalan Habib karena mungkin yang menjadi alasan mereka kenapa memberikan masukan semacam itu karena bahwa Habib itu adalah dzurriyyat Rasulullah atau bagaimana dan bagaimana, saya kurang paham, tapi itu banyak sekali masukan kepada saya, baik langsung maupun pakai WA gitu. Dan ini pun juga kepada, apalagi kepada Kiai Imaduddin yang memang sebagai peneliti dan juga ulama yang meneliti betul terkait viralnya dan juga ramainya pembahasan terkait dengan terputusnya kesahihan sanad nasab Habib di Indonesia. Tadi ditegaskan lagi sebetulnya, meskipun sudah berulang-ulang dalam tulisannya beliau, dan yang terakhir Al-Mawahibul Laduniyah itu dengan bahasa Arab itu sebetulnya mengupas tuntas terkait dengan urusan sanad nasab Ba'alawi dan Habib lah di Indonesia. Jadi tuduhan orang yang selama ini seolah-olah kita ketika membahas tentang sanad nasab Habib itu adalah membenci dzurriyyat. Dan ini catatannya, membenci dzurriyyat itu menurut saya kurang pas gitu ya. Kurang pas. Karena Habib itu yang terjadi hari ini memang pengertian publik adalah dzurriyyat. Tapi hasil penelitian Kiai Imad memastikan, menjelaskan bahwa Habib itu adalah hanya gelar kepada Ba'alawi yang hari ini penelitiannya justru dianggap tidak sahih sanad nasabnya terhadap Rasulullah, terputus, mengkote.
Jadi jangan salah paham ya, bahwa kita tidak dalam konteks tidak mencari dzurriyyat, tidak. Tapi orang-orang yang mengaku dzurriyyat tapi sekarang secara keilmuan, secara ilmiah terbukti tidak menjadi dzurriyyat, itu berbeda. Orang yang mengaku dzurriyyat dalam konteks ini adalah bisa dikatakan Habib gitu ya. Dalam konteks penelitian Kiai Imad, bahwa Habib itu bukan dzurriyyat Rasulullah karena mengkote. Jadi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah untuk anjuran untuk mencintai dzurriyyat Rasulullah tidak taklifi kepada ini, kepada pembahasan ini. Kita akan sama-sama, dan insya Allah akan sampai yaumul qiyamah kita akan sama-sama untuk mencintai para dzurriyyat Rasulullah. Tapi kalau ada orang-orang yang mengaku dzurriyyat Rasulullah, itu kan masih perlu untuk dikonfirmasi menurut pemahamannya Kiai Imad dan hasil penelitian Kiai Imad, bahwa para habaib di Indonesia, Bani Alawi itu tidak termasuk dzurriyyat sampai detik ini secara ilmiah. Jadi bukan, catatannya bukan tidak mencintai dzurriyyat. Kita sama-sama mencintai dzurriyyat, tapi kalau orang yang mengaku-ngaku dzurriyyat, ya kita tidak mendapatkan taklifiyah, tidak mendapatkan perintah untuk mencintai atau menghormati secara khusus maksudnya. Tapi secara kemanusiaan kita harus mencintai dan menghormati. Diakui atau tidak, para habaib dan habib itu adalah orang-orang, banyak di antara mereka yang justru sudah masuk dalam makom auliyaillah, pada makom yang tinggi ya, yang muqarabah kepada Allah dan lain karya-karya besarnya terhadap pengembangan Islam sangat banyak gitu, sangat banyak sekali. Dalam konteks ini kita hormati, kita percaya, kita ikuti, kita taati dalam konteks persoalan masalah ini, karena ini adalah posisinya dan statusnya adalah ulama, bukan dzurriyyat. Posisinya ini adalah ulama, bukan dzurriyyat. Itu sebetulnya penegasan dari saya, pemirsa. Jadi pidato ini saya pakai untuk menjawab teman-teman yang juga berkomentar di channel saya, juga yang melakukan yang ada juga mengirim WhatsApp ke saya untuk dianggap kurang saya gitu ya. Lo pakai saya bahas Habib. Saya jawab dengan pidatonya Kiai Imad ini sebetulnya. Ini saya meminjam pidato Kiai Imad untuk menjawab teman-teman yang peduli terhadap saya karena menganggap saya ikut membahas persoalan masalah Habib ini, ikut membahas masalah kesahihan sanad nasab Habib ini dianggap kurang sahih. Saya maklumi, saya pahami, karena diakui atau tidak hanya mereka, banyak orang, bahkan sebagian ustadz dan yang lain di atas ustadz pun banyak, saya meminjam istilah terpapar gitu ya, terpapar dengan doktrin-doktrin pidato dan ceramah-ceramah sebagian oknum Habib yang seolah-olah dengan mencintai Habib itu seolah-olah kita sudah memakai kunci sorga. Ada banyak doktrin-doktrin yang kita dengar gitu di mana-mana di ceramah-ceramahnya oknum-oknum Habib gitu ya. Artinya ternyata anjuran dan perintah untuk mencintai dzurriyyat Rasulullah, iya memang iya, tidak ada yang salah dalam konteks ini, tidak ada yang membantah dalam konteks ini. Tapi yang mengaku-ngaku dzurriyyat, kalau memang karena dzurriyyat ini masuk dalam konteks ilmu gitu ya, kalau tidak terkonfirmasi, saya sampai detik ini masih mempercayai hasil penelitian Kiai Imaduddin. Apalagi ditambah oknum-oknum Habib yang justru memang tidak menggambarkan akhlak Rasulullah. Di sisi yang lain ditambah dengan penjelasan dari guru gembul gitu ya, karena memang ada persoalan, ada masalah secara logika, secara kalkulasi matematis terkait dengan urutan umur dan juga bagaimana generasi ini beranak pinak gitu ya. Menurut kajian dari guru gembul kan ini bermasalah karena tidak sama dengan orang-orang kebanyakan sedunia.
Kalau dihitung dari 115 tahun, bahkan juga rata-rata Bani Ba'alawi ini kalau dihitung dari Ubaidillah ke bawah, menurut hitungannya dari Guru Gembul adalah rata-rata 41 tahun. Sementara kita tahu, pernah dengar, sering dengar ya, tapi ini sifatnya informasi, sering dengar bahwa kalau kalangan habaib ini, apalagi kurun-kurun waktu sebelumnya, kebanyakannya banyak yang justru berkeluarga itu di antara umur belasan tahun sampai 21 tahunan gitu pemirsa. Itu hanya sekedar informasi, ini masih belum terkonfirmasi apakah betul semacam itu, tapi informasinya demikian ya, bahwa kalau di kalangan habaib itu banyak sekali yang berkeluarga di umuran belasan tahun sampai 20-an tahun ke atas sedikit, tidak sampai 30-an 40-an tahun. Itu pemirsa sekedar usik pertama gitu ya. Nanti akan saya lanjutkan usik yang kedua terkait dengan urusan pidato terbarunya Kiai Imaduddin. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.